secara jumlah personilnya gitu, kemudian secara kalau kemampuannya teman-teman ada gitu. Nah, tapi kami ingin mereka yang punya kemampuan ingin mendekatkan kemampuannya atau meningkatkan kemampuannya itu bisa didekatkan dengan dunia usaha, dunia industri yang langsung ada di sini, sehingga mereka bisa melihat yang dipakai itu loh speknya ini. Nah, waktu itu kan kita sudah menyampaikan speknya yang digunakan di dunia usaha, dunia industri itu speknya minimal seperti ini. Nah, itulah kalau hanya membangun lab animasi, industri animasi ini dari provinsi ya siap. Tapi kalau sekolah Jawa Timur kan sangat berat gitu. Makanya ini kan satu terobosan. Apakah ini dia belum gitu. Artinya gini Pak ya, kalau yang ingin masuk ke sini artinya KIK ini punya standarisasi spek itu tadi Pak. Punya wadahnya. Ya. Karena ya bagaimanapun memang KIK punya kerjasama dengan kalangan akademisi, tapi KIK sendiri ini juga kalangan praktisi di sini. Betul. Jadi ndak harus melulu KIK nanti mulai awal harus membentuk, enggak juga seperti itu Pak ya berarti. Iya. Ikut saya. Masih ada kok kesempatan bisa berkembang di sini, tapi ada standarisasi khusus yang harus dilewati seperti itu Pak. Jadi tadi kan ada proses pembelajaran, ada proses pengembangan diri, ada proses pengembangan potensi usaha. Artinya dulu kok sing kepengin lulusan dari STM atau SMA sakit Pak ya? SMK, SMA bisa. Anak-anak dari lulusan di universitas bisa ya? Artinya teman-teman dulu nanti ingin menambah atau mengasah kemampuan diri, potensi diri bisa bergabung di KIK. Dan untuk yang kita sendiri punya, kita membuka SMA Hilumusen SMA ya. SMA itu karena kan itu memang SMA kreatif pertama di Indonesia. Oh iya. Biasanya kan SMK gitu ya. Nah, ini SMA karena memang market itu ada gitu. Orang yang tetap ingin belajar biologi, matematika, bahasa, ilmu sosial, tapi mempunyai kemampuan yang tinggi di bidang animasi, untuk kriya, untuk seni musik, itu banyak gitu. Sama-sama pengen berkembang. Dan menggunakan musik. Hilumusen SMA, Hilumusen High School ini kita dirikan di sini untuk mengakomodir para potensi-potensi itu. Nah, ini mereka yang kesini itu waktu mereka mendaftar, mereka diwajibkan melampirkan kemampuannya itu. Kalau mereka bisa di bidang animasi, mereka melampirkan videonya bagaimana animasi yang sudah dibikin. Kalau misalnya mereka punya kemampuan aransemen musik misalnya, mereka melampirkan videonya bagaimana musik yang dia aransemen kayak gitu. Itu uniknya seperti itu. Nah, kalau kemarin ya kita juga membuka yang untuk angkatan pertama ini, itu kita memberikan beasiswa. Ya kita nggak mengumumkan lah beasiswa enggak, tapi kita yang masuk ini ada yang dari luar Jawa itu, mereka pengen sekali masuk di sini, tapi dengan keterbatasan biaya, oke, kita kasih beasiswa karena kita melihat potensinya itu Pak. Eman gitu. Kalau kita gara-gara mereka tidak mampu, terus punya potensi dan punya keinginan minat yang luar biasa, gara-gara tidak mampuan itu akhirnya nggak bisa belajar gara-gara nggak punya potensinya. KIK ini disediakan beasiswa khusus untuk siswa berprestasi. Iya, kita tidak mengumumkan seperti itu, tapi kita melihat ada potensi. Oke, silakan masuk, kita berikan, kita biayai untuk itu. Nah, itu luar biasa. Yang punya talenta lebih ya, yang punya talenta khusus ya, terutama siswa yang berprestasi, terutama di bidang yang connect ya, nyambung dengan programnya KIK, silakan dicoba ke sini, gitu Pak ya. Nah, ya kemarin kan kita buka di Hilumusen High School itu dengan memang dari sisi penerimaan kan juga ada kriteria mereka ya. Kita nggak masuk di sisinya karena itu. Tapi pada saat mereka ada kesulitan, para pendaftar ini ada yang punya potensi tapi tidak punya biaya, ya kita
bisa support di sana, ya itu salah satu kita berkontribusi lah gitu. Iya. Nah, memang kalau ditanyakan di Elephant High School apakah mereka menyediakan, memang mereka tidak menyediakan satu alokasi sekian itu enggak, tapi kita melihat ada potensi seperti itu, Iya. ya kita pun turun tangan gitu hal-hal kayak gitu. Jadi kita ya kalau kita nyampaikan jargon-jargon itu kan lebih mudah ya, tapi kita pengen lebih berbuat nyata yang itu juga bisa langsung bisa meningkatkan nilai manfaatnya. Itu Pak Wisnu. Iya. Hidayat. Kalau gini Pak, tadi kan sudah disebutkan untuk ini kan bidang IT ya tadi. Di sini ada sekolahnya, ada tempatnya, bahkan ada perusahaannya seperti itu. Kalau di bidang seni Pak, misalnya ini Pak, apakah ada terbersit? Saya tadi sempat mendengarkan ada musik. Memungkinkan nggak Pak? Di sini ada sekolah musik? Karena Pak, Malang Raya ini Pak, Nun Sewu, ini juga salah satu barometer musik di Indonesia Pak. Banyak musisi-musisi di Malang itu berhasil di Jakarta Pak. Apakah ada rencana ke depan seperti itu Pak? Karena ini juga seni, budaya juga bagian dari budaya di Kota Malang yang mungkin tidak masuk dalam radar program-program pemerintah. 2 minggu yang lalu staf khusus Presiden bidang pengembangan ekraf Ya. Pak Yofi Widianto. Yofi Widianto, yang musisi Penyanyi juga. musisi penyanyi. Iya. Oh. Kahitna. Betul. Oh, Kahitna. Iya. Yofi dan Nuno Kahitna mencipta lagu yang banyak macam yang hits. Kemudian Pak Wagub ke sini, kemudian Pak Sekjen Dewan Nasional KEK, Iya. Pak Edwin Manansang yang juga beliau penolaknya. Oh iya, Trio Libers, iya, saya tahu. Beliau bertiga ini pejabat yang artis atau artis yang pejabat. Pada saat mereka di Ya, sini itu selebriti. bertemu dengan pegiat ekraf se-Jawa Timur. Ekraf sejati. Ya, bersama dengan ICCN, ada Rakorda ICCN, beliau datang menyampaikan, mendengarkan dari aspirasi dari berbagai kota di Jawa Timur. Di sini di tempat kami di sini. Nah, kemudian salah satunya itu ada membuat ICCA atau Akademi Kreatif Indonesia gitu ya. Namanya nanti apa terserah lah itu dari mereka gitu. Tapi salah satunya juga bagaimana mengembangkan pendidikan musik itu. Pak Yovis mendukung, Pak Edwin mendukung, Pak Wagub juga mendukung. Nah beliau ini musisi semua. Nah, kemudian acara ini dilakukan secara ASEAN di Joglo Ageng di belakang itu ngobrol santai dengan para pelaku ekraf, salah satunya yang sampaikan Cak Dayat ini untuk mengangkat potensi-potensi seniman, seni musik lah. Ya. Terutama. Kami berharap dan dukungan dari Pak Yofi ini juga luar biasa. Beliau akan melaporkan ke Presiden juga bahwa potensi di KEK Singasari dengan melibatkan stakeholder yang ada ini sangat luar biasa gitu menyampaikannya beliau. Kami nggak mau ngecap diri ya, tapi beliau yang ingin menyampaikan bahwa ini harus ada tindak lanjutnya gitu. Karena kami memang menyadari potensi kemampuan kami ini terbatas. Kami bisa kerjasama dengan stakeholder yang ada, memfasilitasi, kami bisa mengekskalasi dan mengakselerasi untuk hal itu, tapi kami sadar bahwa kemampuan kami terbatas gitu. Nah, perlunya ini kolaborasi, perlunya ini sinergi kan itu. Iya. Masing-masing potensi yang ada ini sama-sama gitu. Seiring sejalan. Betul. Nah, itu akan jauh meningkatkan nilai manfaatnya gitu. Masing-masing ada. Itu yang kita ingin menggerakkan. Mengapa kami siap menyediakan diri sebagai tempat Rakorda ICCN dihadiri. Kami pengen ini kita fasilitasi bagaimana stakeholder yang terlibat ini sama-sama. Ayo kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita bersinergi plus kolaborasi juga kalau bisa. Nah, semuanya bisa berjalan. Nah, ini luar biasa gitu. Dan kita harus selalu mendukung ya Pak. Iya. Karena itu tadi banyak musisi-musisi dan istilahnya pejabat hebat yang mendukung program yang ada di KEK di Singasari itu lebih
beriring sejalan sesuai program-program yang sudah dimiliki masyarakat. Ya, betul tak. Jadi apa yang diprogramkan pemerintah, juga KEK dan juga yang diinginkan masyarakat semoga bisa terjalin dengan baik dan memang terwakili banget Pak. Jadi masyarakat kan memang bangga dengan KEK dan punya sesuatu yang bisa pikirkan ke masa depan kalau anak-anakku kok bisa sekolah di kono dan ketika aku punya kelompok berkegiatan kita bisa bersinergi di sini. Jadi saya terima kasih banget sudah dikasih tempat dan juga waktunya dengan jenengan karena kita tahu jenengan sibuk banget ya Jakarta. Ini berapa kali kita sudah tertunda gitu. Iya. Dan ini memang betul Pak, kita sebagai warga di sekitar KEK, kita ini kan pagarnya KEK. Iya. Kami punya harapan besar dari KEK ini Pak, please monggo. Kita punya kena imbas positifnya lah dari KEK dan bagaimana caranya nanti kita sebagai pagarnya KEK menguatkan KEK, begitu juga KEK bisa menguatkan pagarnya gitu Pak. Harapan dari masyarakat yang kami dengar di luar sana itu seperti itu. Kalau memang ada program-program gini disampaikan, nah ini kan juga sudah menjadi peluang buat bagi masyarakat. Ya dulur-dulur yang ada ya khususnya di Singosari ini lah yang dekat-dekat dulu Malang Utara nanti sampai ke Jawa Timur yang ada di bidang pariwisata, budaya, terus apa tadi yang punya di bidang IT itu Pak ya, IT yang mungkin punya talenta, yang punya prestasi tapi kurang ada wadahnya bisa mencoba ke sini gitu. Dan nanti harapan ke depan nanti yang tadi itu ada nanti seni musik juga, itu harapan kami juga di situ. Karena kami dengar itu di sini juga ada King's College London. King's College London ini artinya di Singosari ini, di Malang Utara ini ada satu universitas yang level internasional, enggak lagi ini sekolah tinggi yang levelnya nasional. Saya nggak tahu Pak, mungkin bisa dijadikan sedikit ya Pak tentang KCL itu Pak. Apakah di sana karena itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa gitu Pak? Yang sekolah di sana. Ya, King's College London ini kan salah satu perguruan tinggi di dunia. Iya. Di 50 besar. Nggih. Saat ini tahun 2025 ini mereka ranking 31 dunia. Iya. Ranking 31 dunia. Dunia loh. Dari Inggris. Iya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita juga mempunyai sektor pendidikan gitu. Nah, tadi saya menyampaikan ada SMK, ada SMA, nah sekarang ada perguruan tingginya gitu. Nah, perguruan tinggi kami juga bekerja sama ya yang levelnya global dan itu juga mengangkat nilai juga, tidak hanya lokal tapi juga nasional gitu. Dan di Asia Pasifik ini perguruan tinggi level dunia yang membuka kampus cabang yang rankingnya paling tinggi ya King's College di Singasari ini. Itu namanya King's College London. Oh ini cabang ya kan? Kampus cabang, jadi ini sama persis yang di London. Oh iya. Maksudnya sama gini, mutu lulusannya, kemudian ijazahnya itu bukan ijazah KW, tapi ijazah yang stratanya, yang statusnya itu sama dan diakui oleh King's College di London sana. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai menempuh pendidikan di sini, memang di sini yang dia dibuka sekarang ini di level S2, magister atau level master itu MSc, Master of Science di Digital Economy, dan MA atau MA, Master of Arts di bidang Digital Futures. Jadi dua program studi ini yang dikembangkan di King's College London Singasari. Nah, ini memang menjadi atensi dari pemerintah pusat, bahkan Pak Presiden Prabowo
tanggal 31 Mei yang lalu beliau mengundang untuk beraudiensi dengan Pak Presiden. Kami menghadap di Hambalang untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi luar negeri yang bisa mengangkat pendidikan di Indonesia, karena salah satu program dari pemerintah atau dari visi dari beliau kan bagaimana sekolah-sekolah yang level berkualitas di dunia ini itu juga bisa dibuka di sini, karena ini bukan menjadi kompetitor yang head to head, tapi ini justru membawa mengangkat pendidikan yang ada di sini dengan berbagai macam program dan lain-lain itu, dan ini juga sudah dimanfaatkan dari perguruan tinggi yang ada di Malang gitu. Ya gini Lur, saya kan juga ya gini-gini pernah kuliah ya di Brawijaya. Terus kalau misalnya saya lihat di King's College London, memang wah tempatnya wah ya, dari arsiteknya aja sudah lain dari yang lain, kampusnya ini. Terus di situ, cuman saya nggak tahu ya, kalau memang ini dari cabang dari Inggris, artinya di situ untuk bahasanya saya sudah pakai bahasa Inggris kalau Pak. Apalagi nanti ya berarti penjaringannya juga ketat, nggak kayak kalau zaman saya Cak Wisnu UMPTN kan gitu, UMPTN. Kalau di sini berarti ya gimana ya, selain ujian masuk perguruan tingginya sulit, nggak tahu sekarang istilahnya apa sekarang. Makanya ke depan nanti kan sebelum memasuki era baru bahasa itu ya kudu biasa dhisik kemampuan ini. Aku kate mempelajari iki kudu belajar dasar dasar sisi supaya boleh ditakoni wis ana jawabane dan wis di luar kepala gitu. Karena apa, tantangan ke depan itu memang banyak Pak ya yang harus kita hadapi, dan kita harus punya pengembangan potensinya gitu. Iya, tempat pengembangan. Iya. Dah. Ya, dah kalau gitu. Ini kan Pak Kris iki ono jadwal meneh rek. Iki gak iso nak jane ngobrol enak lho. Kene dikai waktu ngene tok iki alhamdulillah lho. Iya. Tapi terima kasih Pak Kris sudah kasih waktu untuk kita ngobrol bareng. Mungkin kemudian hari kita bisa ngobrol lagi lah yang kayak gimana itu. Iya. Mungkin kalau di lain hari lah mungkin ada sesuatu yang perlu kita bahas, kita kesini lagi bertamu lagi, ya kita silaturahmi lagi dengan pihak KIK, nanti sama Pak Kris lagi mungkin. Kita akan melihat perkembangan KIK ini bagaimana, dan tetap kita semua punya harapan bahwa kita akan istilahnya value-nya tadi itu kita sama-sama mengangkat lah. Bagaimana caranya nanti kita saling memperkuat juga di sini. Memperkuat dan juga harus saling mendukung. Agar ada sinergitas yang bisa kita tuju hingga tujuan itu bisa tercapai dan semua lini lapisan masyarakat bisa ada efek positifnya gitu. Pak Kris, ojo kapok-kapok loh. Menunggu Pak Kris. Aku pengen ini, orang-orang pengen ngelihat kegiatan ini ya apa, coba aku lagi Pak Kris. Matur nuwun sak derenge Pak Kris. Engko coba arek-arek iki opo ae sih wong wae kerja kok dicak jago kan. Ya demikian tadi obrolan santai Cak Kamsi ya, cangkruan ala kampung Singasari yang ada di KIK sekarang. Ini lingkungannya asik di sini. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Semoga sukses untuk program-program KIK yang berjalan dan yang direncanakan nanti ke depan. Semoga ini membawa kemanfaatan yang besar untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Salam kali keluarga besar KIK. Matur nuwun. Rahayu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.